Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa terus diizinkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya, di antara yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita iringi doa semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal alamin. Kita masih bicara tentang nasihat yang ke-8 ya. Wal maqalatul tsaminatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Syauhi lailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita bicara tentang 3 perkara yang membahagiakan, 3 perkara yang mencelakakan, terus kemudian kita berbicara 3 perkara yang akan mengangkat derajat. Wa amat derajatu fa ifsyalus salam, yang pertama menebarkan salam, yang kedua wa in'am tu'an, memberi makan, dan yang ketiga yang ini akan kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Yang ketiga, wassalatu bil laili, dan sholat di waktu malam, wan nasu niyamun, sedangkan manusia dalam kondisi tidur lelap. Ayat tahajudi, yakni sholat tahajud, fi jawfil lail, di dalam pertengahan malam, hala ghaflatin nasi, di saat manusia lalai atau terlena, fi ladzatin naumi, dalam kenikmatan tidurnya. Ketiga. Jadi di antara hal yang kemudian mengangkat derajat kita sebagai hamba Allah, maka ada satu amalan, yaitu melaksanakan sholat malam. Sholat malam yang kemudian kita lakukan di saat manusia sedang terlelap dengan tidurnya, dengan merasakan asik dengan mimpinya, dengan kenyamanan berselimut ya di ruangan yang adem, nikmat ya, karena ada fasilitas AC dan seterusnya. Ketika kondisi banyak manusia yang menikmati dalam tidurnya, kok kemudian kita melaksanakan sholat malam, itulah yang akan mengangkat derajat kita, derajat dunia akhirat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam maka bertahajudlah, sholat tahajud sebagai tambahan ibadah buat kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat kepada kalian semua, siapa yang kita melaksanakan sholat tahajud, maqaman mahmuda, yaitu ke tempat yang terpuji.
ayat ini bisa kita lihat bahwa bagi kita yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, di antaranya itu ditempatkan ke tempat yang terpuji, maka kita harus rajin sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat-sangat diperintahkan oleh Allah, sampai kemudian disinggung dalam Al-Quran. Dan di antara dan paling utama sholat sunnah yang ditekankan oleh Allah dan disampaikan dalam Al-Quran, sholat tahajud. Kalau sholat sunnah yang lain kebanyakan dalam hadis Nabi, tapi khusus untuk tahajud ini spesial. Makanya langsung kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ada juga dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk mendirikan sholat malam, illa qalila, kecuali sebagian sedikit. Jadi itu ayat juga memerintahkan untuk senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Siapa itu ya ayyuhal muzammil? Yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Panggilan yang istimewa, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhan nabi. Jadi dengan panggilan-panggilan yang istimewa. Dan dengan begitu, ketika kita kemudian melaksanakan sholat tahajud, yang mana begitu besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada kita, seperti anak-anak santri diwajibkan sholat tahajud, itu di sisi lain memang keutamaan yang sangat besar, dan juga mengajarkan untuk disiplin, terutama ya, kita sebagai seorang yang memang diperintahkan untuk senantiasa disiplin dalam segala hal, termasuk masalah ibadah. Kalau sholat tahajud aja rajin, apalagi sholat lima waktu. Bahkan yang menduduki posisi sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu sholati afdalu ba'dal maktubah. Dari Abi Hurairah ketika ditanyakan kepada Rasul tentang sholat, wahai Rasulullah, sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu? Kita tahu ya, anak-anak khususnya tahu bahwa derajat sholat fardu itu seperti apa. Saking begitu hebatnya masalah perintah sholat, kalau perintah-perintah yang lain semua tertulis dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran. Tapi semisal untuk sholat, Rasul sendiri yang langsung menjemput kehadirat Allah, kehadirat Allah. Wah, itu istimewa. Dan melalui proses yang begitu luar biasa ya. Dengan proses itu di luar nalar manusia, ya, dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin, namanya Isra Mi'raj. Oleh-olehnya yaitu sholat 5 waktu. Begitu spesialnya sampai kemudian Rasul sendiri yang langsung menjemput kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan berita-berita yang lain. Nah, itu sholat 5 waktu istimewa begitu. Sampai kemudian salah satu dan yang paling pertama kali dihisab yaitu masalah sholat, ya kan begitu ya. Nah ternyata sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah kata Rasulullah, as-sholatu fi jawfil lail, rawahul Muslim. Sholat di tengah malam. Dari sekian banyak sholat sunnah, ada sholat duha, sholat sunnah rawatib, obliyah, ba'diyah, sholat istikharah, sholat tahiyatul masjid, sholat ba'da wudu, ya, sholat istisqa, sholat apa lagi yang punya semua yang disunah-sunahkan, sholat Id, ya. Ternyata ada yang paling hebat dari semua sholat sunnah itu, yaitu sholat malam, menduduki posisi setelah adanya kewajiban yaitu perintah sholat 5 waktu. Ternyata lebih utama dari sekian banyak sholat sunnah adalah sholat malam. Nah, terus kemudian ketika kita sudah mengetahui bahwa sholat malam merupakan sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, ada apa dari sholat malam ini?
kok sampai menduduki di posisi lebih utama dari sunnah-sunnah yang lain? Tidak ada apa. Terus juga pertanyaan menyambung di sini, kenapa yang masuk 3 perkara yang mengangkat derajat, yaitu di antara sholat malam? Ada apa dari sholat malam? Nah, ini kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'us sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhadun 'anil itsmi." Rawahu Tirmidzi. Alaikum bi qiyamil lail, hendaknya kalian semua itu sholat malam. Apa bil? Sholat malam. Karena sesungguhnya sholat malam itu tradisi atau kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh terdahulu itu tradisinya kebiasaan sholat malam. Orang-orang soleh seperti apalagi Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu luar biasa. Walaupun dosa beliau sudah diampuni, dosa yang akan datang, dosa yang lalu semua diampuni, sebagaimana dalam sebuah riwayat ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasul, kenapa kau sholat terus gitu di waktu malam? Padahal kan dosanya sudah diampuni sama Allah. Dosa yang akan datang atau dosa yang kemudian yang lalu gitu. Terus kemudian Rasul menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dengan beliau melaksanakan sholat tahajud itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Levelnya bukan lagi kayak kita sholat tahajud, pengen ini, pengen itu ya. Karena ada hajat, karena ada keinginan, kebutuhan dan seterusnya. Tapi levelnya Rasul dalam beribadah, levelnya ya namanya Nabi ya kan. Tapi untuk yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat tahajudnya Rasul gak main-main ya. Ya tentu sangat berbeda dengan kita. Nabi itu kalau sholat tahajud sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah ya. Artinya sampai terjadi suatu pembengkakan dalam kaki dan bagi Nabi SAW. Karena saking lama berdiri. Coba kita bisa bayangkan, saking lama yang berdiri untuk sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Gimana begitu Haris? Sampai kakinya bengkak. Berarti saking maksimalnya gitu. Dan rutin istiqomah beliau dalam melaksanakan sholat tahajud, termasuk yang kemudian dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, tabi-tabi, orang ulama-ulama dulu itu kemudian betul-betul istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Maka bagi orang-orang yang imannya kuat, ya, kesungguhan dalam mencari kehidupan, termasuk para santri, itu sudah menjadi keharusan yang namanya sholat tahajud. Makanya di program pondok itu diwajibkan sholat tahajud karena banyak hal ya, itu dari tradisi kebiasaan orang-orang soleh terdahulu aja sudah istimewa. Apalagi berikutnya kata Rasulullah, wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan sholat tahajud itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita melaksanakan sholat tahajud ternyata menjadi sarana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu sangat mendukung, suasana sangat mendukung, kondisi sangat mendukung ketika kita bangun malam di sepertiga malam untuk beribadah kepada Allah. Masalah ibadah akan lebih khusyuk. Lebih khusyuk kenapa? Dalam kondisi ini keheningan malam, orang-orang pada tidur lelap, kita bangun sendiri. Kondisi ini sepi, tidak terdengar suara apa-apa, lebih kita bisa fokus beribadah kepada Allah. Dalam kondisi kita lebih fresh karena bangun tidur, belum punya pikiran aneh-aneh, ya, belum punya kepikiran mikir ini, mikir itu dan seterusnya, tidak. Karena kita baru bangun tidur, pikiran kita lagi fresh, terus kita kemudian untuk ibadah,
lebih fokus kita untuk senantiasa menghadap hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini lebih mudah dan siap untuk menerima kehadiran Allah dalam hati kita. Makanya betul kata Nabi ketika ditanya tentang Isa, anta udaw ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Gitu dalam hadis sabdanya. Ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila tidak seperti itu, maka ingatlah bahwa Allah Tuhan melihat engkau dalam beribadah. Dalam posisi kita melaksanakan sholat malam tahajud itu, dan sangat mendapatkan poin itu gitu. Dengan keheningan suasana kita lagi sendiri, Masya Allah, sangat-sangat terasa sekali kedekatan kita. Bahkan akan mudah kita kemudian meneteskan air mata karena ada introspeksi diri, ingat dengan masa lalu, ingat dengan dosa, ingat dengan kemaksiatan yang dilakukan, ingat kemudian nanti akan mati dan seterusnya. Wah, itu makanya qurbatun ila rabbikum gitu. Ya, jadi menjadi salah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman, lebih nikmat. Bahkan nikmatnya luar biasa. Karena ada dorongan-dorongan yang sangat-sangat luar biasa ketika kita melaksanakan sholat tahajud. Jadi kalau kita pengen kedekatan kita semakin dekat dengan Allah, maka harus rajin sholat tahajud. Apa umat? Sholat tahajud biar lebih dekat dan tentu menguatkan katakan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu akan terasa nikmat, senikmat-nikmat dalam kehidupan. Kita hidup itu kan bisa terasa nikmat banget, bahkan melebihi kenikmatan yang lain kalau kita bisa merasakan nikmatnya ibadah mengabdi kepada Allah. Itulah fitrah kita. Nah, itu ada dari waktu sholat tahajud. Potensi itu bisa kita rasakan. Ya, kalau nggak tahu coba anak-anak santri ya, ketika kemudian di waktu sholat tahajud akan terasa betul, terasa dan terasa. Makanya setelah kemudian Nabi menyampaikan itu, wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul lisayyiati. Jadi sholat tahajud itu bisa melebur, bisa menghapus dari kesalahan-kesalahan. Nah, ini luar biasa lagi. Selain kemudian mendekatkan diri kepada Allah, jadi kesalahan-kesalahan kita itu bisa dihapus oleh Allah dengan kita melaksanakan sholat tahajud. Gitu ya. Coba siapa sih yang gak punya salah di antara kita ya? Semua manusia pasti punya salah, punya dosa. Al-insanu ma'khota'u wa nisyan. Apalagi dalam satu hadis ya, hadis qudsi ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Yang bagus sesungguhnya kalian semua itu berbuat dosa di waktu pagi dan waktu malam dan siang. Ya. Jadi kita memang sudah begitu gitu. Maka Allah hadirkan sarana-sarana untuk bisa menghapus dosa itu. Di antaranya yang paling spesial yaitu di waktu sholat tahajud. Nah, coba pengen nggak zikir dosa-dosa diampuni oleh Allah? Pengen. Nah, maka harus lebih semangat lagi dalam melaksanakan sholat tahajud. Kalau dosa-dosa diampuni, dan inilah kebahagiaan yang hakiki. Kenapa dengan begitu? Sehingga kalau dosa diampuni, bahagia dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kalau sudah diampuni. Kalau dosa tidak diampuni akan membawa atau menjadikan diri kita itu malah menjadi derita, sengsara, apalagi nanti di akhir karena nggak mendapatkan namanya ampunan dari Allah. Karena kita nggak ada yang sempurna, pasti ada yang berbuat dosa. Poinnya bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, Allah kasih saran di waktu sholat tahajud. Waman hatun anil ithmi yang terakhir kata Rasulullah, yaitu mencegah dari perbuatan dosa. Nah, luar biasa ya. Jadi kita yang selalu termotivasi untuk berbuat dosa, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit maksiat, senangnya maksiat terus, senangnya berbuat dosa terus. Ternyata dengan sholat tahajud yang rutin
bisa mencegah dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya memang wajar malamnya bermunajat sama Allah, berdoa, berzikir, ya, terus bahkan ngobrol sama Allah, ya, kita ibadah itu bagian dari interaksi dengan Allah. Terus kok paginya maksiat, ya seperti kurang pantas gitu kan. Maka dari situ imannya akan bertambah, ditambah oleh Allah, karena hasil ada interaksi dengan Allah di waktu malam saat tahajud itu, keimannya bertambah, ketakwaan bertambah, maka betul akan berkurang kemaksiatannya. Itu baru satu hadis, banyak hadis yang lain dalam masalah sholat tahajud. Ada juga hadis riwayat Tirmidzi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lail, jadi kullal lailatin, setiap malam, ya, ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir, yaqulu man yad'uni fa'astajib lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Ini lebih hebat lagi hadisnya, ya. Nah, kalau itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, itu hadisnya sangat populer sekali, ya. Jadi Allah Tuhan kami gitu ya turun ke langit dunia, ya. Itu pada setiap malam, tepatnya sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Untuk apa? Beliau sampai menyampaikan, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Wah, istimewa. Kita di dunia ini kan butuh pertolongan dari Allah. Pasti banyak yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan kita tahu yang bisa menghadirkan, menjadikan tercapai semua cita-cita, harapan kita kan Allah. Artinya kita berdoa sama Allah, baik setelah sholat 5 waktu, dalam kondisi waktu-waktu yang lain. Ada waktu spesial, dan janji Allah pasti dijabah dan akan dijabah. Dan pastinya itu menyangkut kebaikan kita. Kalau kita minta sesuatu, kalau nggak baik buat kita, dipending dulu kali sama Allah, ya. Atau mungkin dialihkan dengan yang lain. Ya, semua itu Allah yang menghendaki. Allah lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Yang pada intinya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah, ketika antum anak-anak santri khususnya kita semuanya menginginkan apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah, ada waktu spesial Allah janjikan, yaitu saat sholat tahajud fi jawfil lail, di tengah malam, sepertiga malam. Kau turun untuk memberi kabar gembira. Allah sangat bisa lihat mana Allah yang sholat ini, ya, yang bangun malam. Yang lain pada tidur nyenyak, yang lain pada menikmati di suasana keheningannya, di suasana kenyamanan dalam tidurnya dan seterusnya. Ada yang bangun, ya, menghidupkan keran, sikat gigi, ya, membasuh wajah dan seterusnya, kemudian sholat. Wah, masya Allah. Terus kemudian dia berdoa. Wah, masya Allah, ya. Doa dia pasti Allah akan kabulkan. Tidak hanya di situ. Man yas'aluni, barang siapa yang minta kepadaku, fa'utiyahu, maka aku akan kasih dia. Setelah kita berdoa udah dijawab semua Allah, mau minta apa dikasih, fa'utiyahu, dikasih sama Allah. Maka itu penting, ya. Nah, ini anak-anak khususnya untuk masa depan nanti, ya, untuk nanti jangka panjangnya butuh pertolongan sama Allah. Banyak yang diminta, mintalah setelah sholat tahajud. Karena itu ada waktu spesial, apalagi tahajudnya, ya, di sepertiga malam. Wah, masya Allah, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, ini janji daripada Allah, ya. Maka ketika kita ingin doa-doa kita dikabulkan, permintaan kita dikasih oleh Allah, berdoa di sepertiga malam, untuk senantiasa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita minta sama Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastaghfiruni, kata Rasulullah dalam suatu hadis, ya, di mana Allah menyampaikan di hadis tersebut, ya, barang siapa yang minta ampun kepadaku, pasti dan aku akan ampuni dia. Wah, masya Allah, ya.
Jadi kalau kita betul-betul sholat tahajud, setelah itu kemudian ingat dosa itu, kita ampun, bertaubat kepada Allah, Allah akan taubat, Allah akan terima taubatnya itu. Betapa bahagia kita. Makanya ketika orang yang sudah menjadi ahli sholat tahajud, kehidupannya itu terlihat terang benderang gitu. Karena banyak jaminan-jaminan yang Allah berikan pada dia dari sisi ketentraman di hati, ketentraman yang lain gitu, keberkahan yang lain. Memang jadi Allah gitu. Ya walaupun begitu ya wajar. Kenapa? Karena gak semua orang bisa gitu. Gak semua orang bisa. Kadang-kadang kita sudah dikasih bangun sama Allah, sudah ada niatan untuk melaksanakan sholat tahajud, sudah dikasih bangun, ngelihat jam, nanti dulu dah, narik selimut, mungkin tadi selimutnya bergeser, terasa dingin kena kipas, orang-orang santri ya. Kalau kita di rumah ada AC, dingin kena AC, narik selimut gitu. Tahu-taunya sudah ada subuh, sudah lewat waktu tahajud. Mungkin itu yang banyak. Atau bahkan tidak terbangun sekali, tahu-tahu sudah ada subuh. Lebih parah, tahu-tahu sudah jam 5, jam setengah 6, tahu-tahu sudah jam 7. Wah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah ya, untuk lemah dalam segala hal, termasuk ibadah kepada Allah. Makanya nggak semua orang bisa. Dikarenakan nggak semua orang bisa, maka ributnya hadiah dari Allah itu sangat besar. Karena memang butuh perjuangan. Butuh perjuangan untuk melaksanakan sholat tahajud. Dengan sholat tahajud, selain doa dari ijabah dikabulkan, berminta dikasih, dosa-dosa diampuni lagi sama Allah. Ya, kalau dia minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah. Jadi kita itu sebenarnya sangat enak sekali gitu ya, jadi hamba Allah. Ya. Kalau betul-betul iman kita kuat gitu ya, kita itu akan selalu tentram, nyaman dan bahagia, betul-betul bahagia. Punya Tuhan ya, punya Tuhan seperti Allah itu banyak banget. Berbuat dosa kan bisa diampuni dengan amalan itu. Kadang dengan kita menyatakan bertobat saja sudah diampuni dosa-dosa kita. Nah itu menambah keimanan ketakwaan kita. Itulah dalam sebuah hadis. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjadikan kita itu bisa hidup bahagia di akhirat, bahkan menyangkut keberkahan kehidupan kita ya di siang harinya dan seterusnya, itu bisa kita raih dengan melaksanakan sholat tahajud. Dengan apa? Melaksanakan sholat tahajud. Itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Makanya kalau orang kemudian bisa senantiasa bisa melaksanakan sholat tahajud, itu sudah melakukan amalan-amalan termasuk amal terbaik. Nih, jadi ingat ya hadis Nabi dalam hadis Arba'in itu kalau pasal nomor 29. Ana aduluka ala aqwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan ya kepada kamu ala aqwabil khair, tentang pintu-pintu kebaikan. Yang pertama kata Rasul, as-shaumu junnatun, puasa adalah perisai. Makanya puasa Senin Kamis anak-anak wajib, karena menjadi perisai. Salah satunya yang menjadi perisai hawa nafsu kita biar tertundukkan, dan harapannya terus bertambah keimanan bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua wasodaqatu tutfil khotiyah kama yudfil ma an-naro. Yang kedua kata Rasulullah ya, pintu-pintu kebaikan itu yang kedua, sedekah itu bisa melebur menghapus kesalahan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wah, Masya Allah ya. Jadi kalau habis sedekah sebenarnya dosa-dosa sudah terampuni ya, banyaknya sudah terampuni dosa-dosanya itu. Tapi kita kan harus bermotivasi terus sehingga harapan dosa apapun yang nempel dalam diri kita semua terampuni, semua terhapuskan karena banyaknya saudara. Dan yang ketiga wassalatul rajuli fi jawfil lail. Nah, nanti kalau anak-anak ngafal hadisnya sudah sampai di situ, udah itu akan tahu gitu ya. Udah ada nyampe berapa? Nomor 29. Belum ya, ya? Belum, masih jauh ya. Yang ketiga, sholatnya seseorang di tengah malam. 3 itu yang Rasulullah sebutkan. Ya,
sholat malam itu termasuk pintu-pintu kebaikan. Kalau sudah menjadi pintu kebaikan itu, ya masa sih kemudian kita lengah, kita tinggalkan begitu saja. Tadi sudah disampaikan, sholat sunnah paling utama menduduki posisi setelah sholat maktubah fardu sholat malam. Kita sudah tahu hadisnya Nabi yang mengatakan begitu hebatnya keutamaan orang yang melaksanakan sholat tahajud, begitu besarnya pula apapun yang kita minta, yang kita inginkan semua terpenuhi ada di sholat tahajud. Kita bisa minta ke Allah dijawab, ada di situ. Dosa-dosa kita diampuni, ada di situ. Terus doa-doa apa yang kita inginkan ada di situ. Terus kita kemudian tinggalkan, sangat sayang sekali. Makanya Rasulullah SAW rutin sholat tahajud. Ya, karena memang beliau punya visi misi ya. Di antara menyebarkan dakwah Islam. Gak mungkin tanpa bantuan pertolongan Allah bisa kemudian bisa menyebar luas seperti ini. Sehingga Rasul mengajarkan biar semuanya itu senantiasa mendapatkan pertolongan, ya, mendapatkan pendampingan dari Allah dan seterusnya. Makanya salah satunya ada amalan sholat tahajud sampai kaki beliau bengkak dan seterusnya. Tapi itu beliau betul-betul melakukannya sampai kakinya bengkak itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka kalau kita bicara kemudian tentang masalah sholat malam, ya, itu yang kita dapatkan, ya, balasan kenikmatan dari Allah tidak hanya di dunia. Kalau di dunia sudah jelas ya, sudah jelas terkait masalah kemudian rezeki, ya, kesehatan, apalagi kalau kita bicara tentang secara medis dan melaksanakan sholat di waktu malam, ya. Terus kemudian sholatnya saja secara medis luar biasa manfaat buat diri kita, buat anggota tubuh kita, nah, di waktu malam dan seterusnya luar biasa. Nah, apalagi nanti di akhirat sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah hadis sudah jelas ya. Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, sholat malam. Ini hadiahnya juga gabungan dengan menebarkan salam. Ya ayyuhan nas ifshus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Terus kemudian wa'udnya doa, berilah makan, wasilul arham, dan sambungan tadi silaturahim, wasallu billail, dan sholatlah di waktu malam, wan nasu niyamun, dan manusia sedang kondisi terlelap dengan tidurnya. Kalau begitu tadkhulul jannah bisalam, engkau masuk surga dengan selamat. Jadi kalau kita ingin masuk surga berarti bisa dengan jalan sholat malam. Kalau begitu saya nggak kita kira kalau nggak sholat malam ambil. Saya ya kalau sudah tahu ilmunya dari Nabi, ya, dari Al-Quran, kalau tahu begitu itulah biasa. Bahkan Allah menyifati pujian yang begitu luar biasa dalam surat Sajdah ayat 16 itu. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka telah jauh dari tempat tidurnya, ya, artinya sedikit tidur di waktu malam, bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan sebelumnya mereka berdoa dengan kondisi rasa yang khauf, rasa takut dengan Allah dan rasa berharap kepada Allah. Dan juga bagi masyarakat yunfiqun, dan mereka menginfakkan rezeki-rezeki yang Allah berikan. Jadi luar biasa malamnya mereka gunakan untuk bermunajat, beribadah kepada Allah, siangnya untuk bersedekah, berinfak. Makanya betul Allah langsung puji dengan puji yang istimewa. Dalam ayat yang luar biasa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil as'ari yastaghfirun. Surat apa ayat tahu kan? Surat Ad-Dariyat ayat 15, 16, 17 ya. Berapa hafal sebenarnya ya? Ad-Dariyat tadi udah apa? Juz 2 itu udah apa ada hafal semua ya. Sedang beribadah
Oh, ada lihat yang masuk ke juz 8 gitu ya. Nah, mungkin ada yang belum. Ya. Nah, itu kata dalam Al-Quran itu innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, yaitu dari taman-taman surga dan mata air. Wah, itu kalau kita lihat begitu ademnya di dalam surga sampai digambarkan ya, taman-tamannya, mata airnya, begitu nikmatnya ya ada di surga. Ya. Akhirnya ma'atahum rabbuhum, mereka itu menerima apa-apa yang Allah berikan. Jadi ketika di surga Allah kasih apa, mereka terima. Wah, mereka Allah ya pastinya ya diterima dengan penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Akhirnya ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin. Karena sesungguhnya mereka itu yang dikasih kenikmatan bisa masuk surga itu, mereka sebelumnya ketika ada di dunia mereka suka berbuat kebaikan. Apa sama? Berbuat kebaikan. Nah, maka harus senang berbuat kebaikan apapun, ya. Menolong teman, termasuk menghafal Al-Quran, termasuk lain-lain. Pokoknya kebaikan gimana caranya bisa terus berbuat kebaikan. Itu nanti ada rezeki dari Allah. Innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Yang poinnya ada di situ. Sesuai dengan pembahasan kita. Kanu mereka semua itu ya selama ada di dunia kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur malam. Wah, ini poinnya yang dapat ya. Mereka sedikit tidur malam. Wa bil asahur yastaghfiru, dan mereka di waktu sahur ya termasuk pokoknya sebelum subuh ya, di waktu sahur sepertiga malam mereka yastaghfiru minta ampun kepada Allah. Oh betul kata Allah, kalau minta ampun kepada aku di waktu itu pasti aku akan ampuni, makanya masuk surga. Ya ayatnya sudah jelas. Kalau sudah ada janji Allah dalam Al-Quran, bahkan kalau kita bicara dalil ya sebagai motivasi kita untuk lebih semangat melakukan untuk sholat tahajud itu sangat banyak sekali. Dalam Al-Quran itu banyak tentang masalah sholat tahajud. Makanya sangat spesial sekali Al-Quran kemudian bicara tentang sholat tahajud. Kalau surah-surah yang lain banyak tidak diungkap dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi banyak. Tapi spesial untuk tahajud. Maka di sini betul ya kata ini hadis Nabi kan. Dalam makalah yang ke-8 ini anak Abi Hurairah ya, dari Abi Hurairah ini merupakan hadis Nabi ya. Wa amma derajat yang bisa mengangkat derajat yaitu sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Apa dapat sholat qiyamul lail? Apa bil sholat qiyamul lail? Lalu diikuti terus ya yang bisa mengangkat derajat dunia, derajat di akhirat. Nah, kalau sudah di Al-Quran sudah dijelaskan seperti itu, kita kemudian bisa melakukan sholat tahajud dengan kemudian waktu kita istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni aku ya Allah, terus istighfar sambil sekaligus introspeksi diri, muhasabah diri. Wah itu luar biasa. Berguguran dosa itu, berguguran itu ya rontok begitu, kira-kira begitulah kalau kita gambarkan. Hilang semuanya, dilebur sama Allah, diambil sama Allah. Nah, itu luar biasa. Ya. Terus kemudian juga ada satu hadis ya, An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwaffiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa aqawiyahu wa dzalika kulla lailatin. Rawahu Muslim. Pokoknya hadisnya enggak perlu diragukan semua. Masalah sholat tahajud ya. Jadi beliau itu menyampaikan seperti apa? Saya itu pernah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda ya, sesungguhnya dalam satu malam ada suatu waktu
Sehingga dalam satu malam ada satu waktu yang tidak didapati oleh seorang muslim, yang mana ketika dia minta kepada Allah kebaikan dunia akhirat. Wah, main-main dia tidak hanya kebaikan dunia tapi akhirat. Yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah. Minta kepada Allah tentang urusan dunia dan akhirat. Apa? Kemudian lanjutnya hadis tersebut. Illa aqtahu iyahu, melainkan Allah akan beri, Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Wah, coba kurang bagaimana Fajar? Ya, kurang bagaimana? Wadhalika kulla lailatin kata Rasul, dan itu ada di setiap malam. Kalau sudah ada di setiap malam, terus kemudian kita abaikan begitu saja kesempatan-kesempatan itu. Ya, kalau kata anak-anak, usah tidurnya malam, usah semarin pidato sampai jam 11 malam, sehingga tidurnya terlelap, gak sempat sholat tahajud. Tapi alhamdulillah kalau di program pondok kan memang sudah menjadi aturan, alhamdulillah bisa terus istiqomah untuk bisa bersolat. Walaupun tidurnya kayak gimana pun, alhamdulillah bisa istiqomah karena ada yang melakukan dan seterusnya. Nah, bagi kita mungkin yang sedang mungkin capek bekerja, ya, capek dengan aktivitas lain di siang harinya, mungkin akhirnya kemudian kita tidur kemalaman, dan mungkin baru pulang dan seterusnya. Kalau sudah istiqomah, nah ini ya poinnya ada di istiqomah. Kalau sudah istiqomah, sudah terbiasa tidur jam berapapun, dia akan dibangunkan oleh Allah. Akan dibangunkan oleh Allah. Walaupun dia tidur jam 1 sekalipun, kalau sudah istiqomah, apalagi keistiqomahan dia betul-betul niatnya kuat, tekadnya kuat untuk bisa terus istiqomah ila yaumil qiyamah. Pokoknya istiqomah begini terus, kerinduan terhadap sholat tahajud, kesenangan, kebahagiaan, ya, termotivasi terus untuk melaksanakan sholat tahajud. Pokoknya keinginan kuat banget itu. Ya, itu pun pasti akan dibangunkan oleh Allah. Pasti, ya kan? Pasti. Makanya kalau sudah istiqomah itu ada suatu hal yang luar biasa yang Allah percikan dalam diri seorang hamba itu. Di antaranya itu kekuatan untuk bisa terus menjaga keistiqomahan itu. Maka Allah bantu biar bisa istiqomah, dibangunkan. Tiba-tiba seperti kayak dibangun begitu aja. Tiba-tiba bangun dia jam 3. Padahal baru tidur jam 2. Tiba-tiba bangun jam 2:30, padahal baru tidur jam 2:30. Kalau udah istiqomah. Kalau udah istiqomah, jangankan tidur jam 1, jangankan tidur jam 10, tidur jam 8 sekalipun, ya, atau habis sisa langsung sekalipun, kalau nggak istiqomah, bisa saja bangunnya subuh, atau bahkan mungkin jam 5, atau bahkan mungkin jam 6 jam 6 pagi, dan seterusnya, tergantung pribadi manusia masing-masing. Kalau nggak istiqomah, makanya poin kalau nggak istiqomah pasti Allah akan bantu. Maka salah satunya betul kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kalau kita bicara anugerah yang Allah berikan kepada orang yang sudah istiqomah, sampai malaikat Allah hadirkan untuk memberi kekuatan, ya, syariatnya, ya, memberi motivasi. Kata malaikat, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, malaikat turun pada dia untuk apa? Allah takhafu, janganlah khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih dalam menjalani hidup ini, jangan khawatir nggak bisa itu udah dijamin Allah, ya, tidak santai saja gitu, ya. Kalau dari istiqomah dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam suatu ibadah, wa absyiru bi jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah janjikan, ya, dikasih kabar gembira, ya, itu untuk senantiasa dimasukkan ke surga sebagaimana yang dijanjikan. Maka dari situ pentingnya jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang betul-betul kita bisa ambil, ya, dengan adanya hadis-hadis Nabi, ya, terus kemudian ayat-ayat Al-Qur'an untuk memotivasi kita dan berharap berbarengan dengan hidayah Allah
Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah. Karena nggak mungkin tanpa pertolongan Allah kita bisa istiqomah sholat tahajud. Betul sekali. Tanpa pertolongan Allah, tanpa anugerah dari Allah, tanpa campur tangan dari Allah, nggak mungkin kita bisa melaksanakan suatu amal ibadah, apalagi sholat tahajud yang butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi kalau sudah istiqomah akan terasa sebuah kenikmatan yang besar. Kalau sudah istiqomah itu ibadah di suatu malam, di tengah malam saat sholat tahajud, itu berasa nikmatnya luar biasa, betul-betul luar biasa. Makanya menjadi tradisi orang-orang soleh terdahulu, karena selain itu kan yang diburu kenikmatannya sebagai interaksi dengan Allah. Ya, yang diburu kenikmatannya orang-orang terdahulu. Mungkin beda dengan kita. Ya, yang diburu apa ya, Pak? Ijabahnya doa, yang diburu rezeki, yang diburu lagi apa? Boleh, karena hadis Nabi begitu boleh. Tapi ternyata kalau kita lihat perjalanan orang-orang soleh, lagi Nabi Muhammad melakukan itu nomor sekian gitu. Makanya dahulukan kenikmatannya saat interaksi dengan Allah. Sampai kemudian hanya apakah kemudian tidak boleh aku bisa beribadah itu sekedar bersyukur kepada Allah. Wah, luar biasa. Nah, dengan begitu anak-anakku semuanya, khususnya dan jamaah semuanya dan yang menyaksikan mendengarkan kajian ini, mari kita jadikan sebagai motivasi bahwa pasti apa yang kita minta kita harus yakin kepada Allah. Doa-doa kita khususnya di waktu malam itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jadi ingat satu kisah ini sebagai penutup lah ya. Kisah pernah dengar satu kisah di mana ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda ingin melamar di sebuah perusahaan pekerjaan. Terus kemudian singkat cerita, dia ada janjian di esok hari untuk melaksanakan sebuah interview wawancara dengan pihak perusahaan. Dia sering curhat sama neneknya, kurang lebih begitu. Arahan neneknya, nah jangan lupa sholat tahajud, berdoa sama Allah di situ. Kebetulan anak ini memang istiqomah sholat tahajud, rajin sholat tahajud. Jadi sangat mudah untuk kemudian bangun di waktu malam. Terus kemudian singkat cerita, dia pasang alarm, betul-betul berhati-hati agar waktu tahajud tidak sampai kemudian lewat. Nah, akhirnya dia pasang alarm, bangunlah dia di atas sepertiga malam. Ya, mungkin bisa ngambil waktu yang lebih lama untuk beribadah, berzikir, berdoa, mungkin jam 1, setengah 2 begitu lah kan, waktunya jadi lama. Kalau kita bangun jam 3, setengah 4 ya baru subuh. Baru sholat, belum zikirnya, belum doanya, belum istighfarnya, belum ini, ya bisa saja. Dan itu sudah bagus, sangat bagus. Apalagi bangun di jam 1, jam 2, setengah 3, wah Masya Allah, lebih luar biasa. Sehingga dia bangun, singkat cerita di waktu pada subuh, dia malah setelah ngaji dan seterusnya malah ketiduran, bangun-bangun dia lihat sudah jam kurang lebih mendekati jam 8. Padahal jam 8 ya dia harus sudah ada di tempat untuk melaksanakan sebuah interview. Nah, akhirnya dia mikir, aduh kok telat ya, bangun-bangun dia jam segini aja gitu. Ini mau lanjut berangkat atau udah di sini aja? Kalau mau berangkat ketemu sama orang di sana pasti udah dinilai, udah nggak disiplin, belum kerja aja udah nggak disiplin. Janji jam 8 malah tiba, padahal perjalanan lumayan jauh, mungkin nyampe jam 9-an. Ya sudah otomatis udah tertutup dan lain sebagainya lah gitu. Tapi ternyata gerakan hati dia untuk tetap berangkat, tetap berangkat menuju sebuah perusahaan yang dia tuju. Akhirnya dia naik metro mini. Naik metro mini ternyata di dalam mobil itu dia ketiduran lagi. Ya karena mungkin bangunnya terlalu malam, atau memang sengaja mau tidurkan dia karena skenario itu untuk mengijabah doa dengan berbagai macam caranya Allah. Nggak ada yang tak mungkin ya. Ketiduran, begitu dia mulai bangun kaget karena tempat yang dituju udah lewat jauh. Aduh, gimana dia jauh? Waduh, sudah lewat jam 8. Lebih pikir lagi, balik, pulang atau ke tempat tujuannya. Nah, dikuatkan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk lanjut ke tempat yang dia tuju, yaitu sebuah perusahaan itu.
Dia putar arah, naik lagi ke metro mini berikutnya ya. Kemudian dia duduk di sebuah bangku yang ada di situ. Gak lama kemudian ada seorang bapak-bapak naik, duduk pas posisinya di sebelah pemuda ini. Bapak ini berpakaian jas, pakai dasi, sepatu yang mengkilap, pakai koper, wah semuanya terlihat bukan orang biasa begitu ya. Sehingga terjadilah obrolan karena satu bangku di situ, jadi obrolan karena pemuda terasa panik dan seterusnya. Pokoknya judulnya dia kemudian terjadi obrolan di situ, obrolan dan seterusnya. Dia cerita bahwa semalam itu dia tahajud karena apa? Karena pesan dari neneknya ya untuk melaksanakan tahajud agar dijabah karena ada hajat hari ini, keperluan hari ini yaitu untuk interview dan seterusnya diceritakan. Singkat cerita akhirnya bapak nanya, Mas kalau boleh tahu perusahaannya di mana ya? Nama perusahaan apa? Dikasih tahu nama perusahaannya ini. Oh gitu, kebetulan saya juga mau ke sana gitu. Saya juga tidak perlu ke sana gitu. Kalau mau ya barangnya gitu. Kan satu bangku. Oke, jadi singkat cerita, dia nyampe lah perusahaan itu turun. Begitu turun ternyata di depan perusahaan itu banyak orang antri. Pemuda-pemuda banyaknya antri sedang menunggu seseorang yang akan melaksanakan sebuah interview, menunggu seorang waktu panjang. Padahal waktunya sudah lewat jauh gitu. Akhirnya pemuda ini karena memang turunnya bersama bapak, Mas saya bernambah ya gitu. Ya, bareng sambil kebingungan pemuda ini bapak sebenarnya siapa ya? Kalau yang punya perusahaan kok naik metro mini, kenapa nggak naik mobil? Yang punya perusahaan atau ownernya, mungkin direkturnya bisa Pajero ya, Alphard, bagus ada mobil yang lebih mewah lagi ya, Mercy dan seterusnya. Kok naik metro mini gitu kan? Kok bisa begitu gitu kan? Nah, akhirnya begitu udah masuk ke ruangan ngobrol dan seterusnya, beranikan pemuda itu nanya, Bapak kalau boleh tahu Bapak siapa? Oh saya itu Mas, ya yang mau interview teman-teman ini gitu. Ya. Jadi ini termasuk pimpinan dari perusahaan itu ternyata. Terus akhirnya, Bapak kalau boleh berkenan bertanya, tadi kok naik metro mini ya? Oh itu tadi itu saya bawa mobil Mercy gitu lah, kayak mobil mewah gitu. Tapi ban saya bocor, akhirnya saya belok ke bengkel. Kalau saya tunggu lama antri, saya kasih teman-teman yang nungguin gitu. Maka saya bela-belain mana kendaraan yang paling cepat untuk menuju tempat yang tuju, yaitu saya putuskan naik metro mini. Akhirnya ketemulah sama Mas ini. Ya udah Mas, akhirnya setelah terjadi obrolan, Mas besok bisa langsung mulai kerja. Luar biasa. Nggak pakai panjang lebar, langsung diterima kerja di situ. Karena mungkin juga menilai obrolan saking mobil dan seterusnya, ketekunannya, kesediaan seterusnya. Ternyata dia tidur, ya memang bisa jadi bagian daripada diijabahnya doa sehingga dia ditidurkan oleh Allah sehingga telat. Coba kalau nggak telat, nggak ketemu sama bapak itu. Kalau nggak telat, paling ya barengan dengan teman-teman yang lain yang antrian banyak untuk diinterview, itu pun belum tentu diterima. Allah tidurkan lagi di mobil, biar sengaja ketemu sama orang bapak diputar arah atau di arah yang berbeda, biar ketemu sama bapak ini. Atau yang kedua, sengaja kempeskan bannya dari mobil yang mewah dari pemimpinan perusahaan ini, sengaja biar ketemu sama pemuda ini. Kalau banyak dari kempesin, ya akan segera nyampe dan nggak ketemu, ya artinya nggak akan sampai kemudian naik metro mini gitu kan. Tapi sengaja Allah bocorkan, Allah kempeskan sehingga ketemu lah sebenarnya. Ternyata Mas, mobil saya bocor gara-gara kamu gitu ya. Kalau kita ambil kesimpulannya, ternyata kemudian juga ternyata saya ketidur tadi biar ketemu sama Bapak ini. Ya Allah, luar biasa, Masya Allah. Skenario untuk mengijabah doa kita dengan caranya yang begitu luar biasa, di luar prediksi kita. Padahal kadang-kadang begitu ya, terjadi sesuatu pada kita, belum udah tulisan dulu. Aduh kok seperti itu. Padahal kita nggak tahu ternyata itu diproses oleh Allah untuk mencapai sebuah
sesuatu yang kita harapkan diproses dulu, seperti halnya kejadian itu. Nah, sama kayak anak santri, proses dulu dalam menghafal Al-Quran penuh dengan pengorbanan, ya, dan yang tidak mengenal lelah, capek seperti proses dulu. Nanti ada hasil yang Allah senantiasa janjikan berikan. Nah, tapi kita dalam suatu ibadah itu ditekankan harus berniat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita akan lanjut kajian berikutnya untuk membahas tentang wa'amat derajatu, 3 perkara yang derajat sudah selesai. Kita akan lanjut berikutnya masih dalam bab makalah yang ke-8, masih ya dalam suatu hadis ini, karena hadisnya panjang, tentang apa? Wa'amal kafaratu, yaitu ada pun sesuatu yang bisa melebur dosa. Aidati a'aduha antamhu al-khotiyah. Jadi amal-amal terbiasa bisa melebur dosa itu apa? Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa saksikan ya teman-teman, barangkali yang bisa untuk apa itu bisa lihat, menyaksikan di YouTube ya untuk teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan tujuan untuk menebar manfaat, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dalam mohon maaf, kita tutup alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.